Pada kali ini, kita akan membahas materi mengenai cara menghitung NSE dan P-bias. Net-Sutcliffe Coefficient of Efficiency, atau biasa disingkat NSE, merupakan suatu model statistik yang menunjukkan besar dari pengaruh hubungan antara data simulasi dan data observasi. Nilai NSE berkisar antara 0 hingga 1, di mana apabila nilai tersebut semakin mendekati 1, maka hal tersebut menunjukkan bahwa performa dari suatu model tersebut semakin baik. Berikut merupakan rumus untuk mencari NSE. Dengan keterangan, QO merupakan debit yang diobservasi atau diamati, QM merupakan debit yang dimodelkan, serta QA bar merupakan rata-rata dari debit yang diamati. Sedangkan persen bias, atau biasa disingkat P-bias, merupakan suatu cara untuk memperhitungkan rata-rata dari simulasi data untuk menjadi lebih besar atau lebih kecil dari bagian-bagian lainnya. Nilai P-bias dapat bervariasi, dan apabila semakin mendekati 0, maka hal tersebut menunjukkan bahwa semakin akurat simulasi dari model tersebut. Berikut merupakan rumus dari P-bias. Dengan keterangan, QO merupakan debit yang diobservasi atau diamati, serta QM merupakan debit yang dimodelkan. Nah, untuk mengetahui berapa sih nilai NSE yang akan kita dapatkan, maka kita akan mengolah dulu angka-angkanya dari data yang telah disediakan. Berikut merupakan rumus dari NSE yang telah tadi diperlihatkan. Untuk menghitung NSE-nya sendiri, kita memerlukan, kita perlu tahu berapa sih angka-angkanya, termasuk dari mengetahui berapakah nilai dari QM dikurangi QO, lalu juga kita perlu mengetahui berapa sih nilai dari QO dikurangi rata-rata QO-nya. Maka sekarang kita akan menghitung dulu semuanya satu persatu. Untuk yang paling sederhana dulu, kita akan mengetahui berapa sih nilai dari rata-rata QO-nya. Yang pertama kita akan menggunakan average dari si QOR-nya. Nah, kita akan tahu berapa sih nilainya dari si QO. Kita mendapatkan nilai sebesar 0,22. Lalu, untuk mengetahui berapa sih nilai dari QM dikurangi QO-nya, kita akan coba satu persatu kita masukkan QM-nya berdasarkan data 19,1 dikurangi QO-nya 0,01, lalu kita pangkatkan 2, enter, dan kita dapatkan nilai sebesar 364,4. Lalu langsung drag ke bawah, sampai data paling bawah, dan kita akan dapatkan semua nilainya. Lalu sekarang untuk mengetahui berapa nilai dari QO dikurangi rata-rata dari QO-nya, dipangkatkan 2, jangan lupa. Kita hitung, caranya sama seperti tadi. Masukkan nilai QO-nya, dikurangi QOR, dipangkatkan 2. Jangan lupa masukkan dolar
biar langsung otomatis. Lalu langsung kita drag ke bawah semua agar langsung keluar semua nilainya. Setelah semua nilainya keluar, kita akan hitung berapa sum atau jumlah keseluruhan dari si QM dikurangi QO pangkat 2. Langsung sum J2 sampai J366. Enter. Lalu untuk mengetahui sum dari QO dikurangi QOR-nya sama sampai data paling bawah. Berhubung ini datanya sebanyak 366, langsung enter. Dan kita mendapatkan nilai dari si sum-nya tersebut berapa aja. Nah, setelah tadi dihitung dan kita mendapatkan nilainya berapa, kita bisa langsung masukkan ke rumus dari si NSE ini. Kita langsung hitung saja berapa nilai NSE-nya. Satu dikurangin si jumlah dari si QM dikurangi QO-nya atau sum dibagi sum dari si QO dikurangi QO bar-nya atau sum dari si QO dikurangi QOR pangkat 2. Langsung enter. Dan kita akhirnya mendapatkan nilai dari si NSE-nya tersebut, yaitu sebanyak minus 6.041,33. Nah, sekarang kita akan mengetahui berapa nilai dari si P bias. Untuk P bias sendiri, kita sudah dapat rumusnya seperti ini. Sekarang kita akan menghitung semuanya. Kita akan mencari QO dikurangi QM. Sekarang kita akan mencari QO dikurangi QM. Rumusnya tinggal ganti-ganti aja. Kita masukkan QO-nya 0,01 dikurangi QM 19,1. Kita enter. Dan sama. Sampai paling bawah. Terus kebanyakan. Sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari QO dikurangi QM-nya. Nah, lalu kita akan menghitung berapa sih sum atau jumlah keseluruhan dari si QO dikurangi QM-nya. Dengan cara si sum tadi.
kita hitung aja sum dari semua nilai ini. Nah, di sini kita sudah mendapatkan berapa nilai dari sum si QO dikurang QM-nya ini. Di sini saya bold biar bisa lebih jelas lagi. Kita kasih warna yang menunjukkan ini hasil. Lalu sekarang kita akan cari jumlah dari si QO-nya ini atau sum dari si QO-nya sendiri. Sama caranya, kita langsung masukkan sum dari si QO-nya ini seluruh datanya. Nah, di sini kita mendapatkan nilainya dari si sum tadi. Kita pindahkan. Kita bold. Nah, sekarang kita sudah bisa menghitung nilai P-biasnya karena semua si nilai-nilai yang dibutuhkan kita sudah dapatkan. Kita langsung hitung aja nilai P-bias sesuai dengan rumus yang telah disediakan. Untuk rumusnya sendiri yaitu sum dari QO dikurangi QM, udah ada segini, minus 10.887. Dikali 100, dibagi sum dari si QO-nya, dan kita dapatkan nilai P-biasnya sebesar minus 13.350. Ya. Jadi begitu cara yang bisa saya jelaskan mengenai cara menghitung NSE dan juga P-bias. Mungkin mohon maaf kalau sedikit kurang jelas atau malah ternyata ada yang cara lain yang lebih mudah. Terima kasih.